Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di perkuliahan. Sebetulnya ini pertemuan kelima ya, tapi ini saya menggunakan file pertemuan keempat gitu ya. Jadi nanti apa namanya kita akan membahas terkait animasi dengan listener. Jadi kita akan membuat sebuah animasi atau pergerakan dengan trigger ya, dengan trigger ya. Misalkan kita menekan tombol space, dia akan bergerak melompat gitu ya. Jadi sebetulnya sama dengan apa namanya dengan praktikum sebelumnya. Jadi kita perlu menggunakan memiliki index dan juga main.js dan juga style css. Yang kita akan bedanya adalah di main.js-nya ya. Nah, di sini kita akan membuat animasi seperti ini ya. Sebentar. Nah, dia akan membuat animasi seperti ini. Dia ketika kita tekan space, dia akan melompat dan juga dia akan kembali ke dia titik asal. Kenapa tadi mulainya di tengah gitu ya, nanti saya akan jelaskan. Kenapa dia mulai di tengah, begitu ditekan dia akan turun ke bawah. Nah, dia akan melompat seperti ini gitu ya. Jadi kita akan buat animasi seperti ini. Ketika kita tekan space, dia akan melompat. Oke, bagaimana cara hitungannya? Codingannya seperti ini. Nah, kalau yang ini gitu ya, var canvas default ini seperti yang sudah-sudah, seperti sebelumnya, ini sama gitu ya. Yang ini tidak ada perbedaan. Yang ini sama. Lalu kita juga perlu membuat sebuah vertex shader gitu ya. Ini sama ya. Ini juga sama ya dengan codingan sebelumnya. Lalu membuat shader gitu ya. Ini sama dengan codingan sebelumnya gitu ya. Dan program shader ini juga sama dengan codingan sebelumnya. Jadi yang ini var ini sebetulnya ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tapi perubahannya jangan sampai ambigu gitu ya. V-shader, vertex shader itu harus sesuai dengan namanya gitu ya, dengan inisialnya biar kita tidak bingung ketika mau memanggilnya. Oke, perbedaannya adalah di sini kita perlu menambahkan sebuah variabel gitu ya. Kalau kemarin di garis dia naik ke bawah gitu ya, secara terus-menerus, dia hanya memiliki posisi y-nya saja gitu ya. Kalau sekarang kita harus membuat sebuah variabel. Pertama itu kita harus membuat posisi gambarnya dulu. Posisi gambar. Dia di x-nya di mana? Di 0,0 dan koordinat y-nya di mana? Nah, ini yang akan membedakan. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tadi di sini ya, kali ininya kita close cut dulu biar nanti jadi sebelah pinggir. Sorry, kayak yang ini kita minimize ya biar nanti pinggir-pinggiran. Nah ya, oke ya, gambar position ini ya, ini bebas, nama variabelnya bebas ya. Nah, ini adalah posisi awal. Ketika kita refresh ya, ketika kita refresh dia akan ada di tengah posisi awalnya ya. Nih, karena dia posisi awalnya di situ. Kalau misalkan kita rubah posisi awalnya di -1 gitu ya, maka dia akan berada di bawah. Gitu ya. -1 dia akan ada di bawah. Berarti setengah ya. Setengah masuk ke atas, setengah masuk ke bawah. Nah, berarti kalau X-nya ini tetap di sini. Kalau misalkan X-nya dirubah ya, misalkan X-nya dirubah, misalkan X-nya kita ke kiri lah. Ke kiri menjadi -0,5. Dia akan ke sebelah kiri. Jadi ini adalah posisi awal di mana objek kita mau diletakkan. Gitu ya. Ini adalah posisi awal di mana objek kita akan diletakkan. Kenapa tadi dia agak ke tengah dulu sedikit lalu dia melompat? Karena nanti di bawahnya dia posisi akhirnya itu bukan tidak sama dengan posisi awal dia. Posisi awal dia itu ada, kalau sama dengan bawah itu posisinya ada di 0,9. Nah, gini ya. Jadi ya, ini gambar position X dan position Y itu adalah posisi dia mau diletakkan di mana gambar kita gitu ya, mau diletakkan di mana titik kita atau gambar kotak kita. Nah, lalu kita harus mendeklarasikan sebuah variabel isJumping gitu ya, atau status lompatannya gitu ya. Untuk pertama kita misalkan pertama refresh, dia itu tidak bergerak ya.
Jadi jumping atau ini variabelnya bebas gitu ya, status lompatannya dia harus false gitu ya. Dia harus false karena dia statusnya dia belum bergerak ketika kita awal mulai seperti ini gitu ya. Tadi kalau misalkan awal mulainya sudah jumping, dia akan true, dia akan melompat. Tapi karena awalnya dia belum melompat, berarti kita jumpingnya status lompatannya dia harus false. Lalu gravitasinya, nah ini gravitasinya karena dia ada di dasar atau di titik dia dasar berdiri, karena titik dasarnya ini kan ini ya, dataran. Anggaplah sumbu X dan Y ini adalah dataran tanahnya, gitu ya. Berarti dia nol gravitasinya, ya. Tidak ada gravitasinya berarti nol. Kecepatannya dia nol, gitu ya. Kecepatan gravitasinya dia nol, gitu ya. Oke, udah sampai sini. Nah untuk selanjutnya, gitu ya, perbedaannya adalah dari codingan sebelumnya, yaitu adalah di function draw-nya, di menggambar koordinatnya, gitu ya. Jadi ini adalah gambar kotak ya. Ini adalah sebuah gambar kotaknya. Kita tahu bahwa untuk menggambar kotak itu memerlukan 4 titik yang saling terhubung, gitu ya. Tapi perbedaannya adalah ini kan X ya, ini untuk X dan ini untuk koordinat Y-nya. Gitu ya. Minus 1 dan minus, berarti X-nya minus 1, Y-nya dia minus 1. Berarti kalau lihat di sini, X-nya tadi kan minus 1, berarti kan ke arah kiri. Dan Y-nya minus 1, berarti ke arah bawah. Berarti dia menggambarkan titik yang sebelah sini ya. Tapi kita harus menambahkan position X-nya yang kita koordinasikan di sini ya. Yang kita deklarasikan di sini. Sorry, bukan koordinasikan, tapi kita deklarasikan di sini ya. Kita harus tambahkan. Kenapa kita harus tambahkan? Ini gunanya untuk mengupdate lokasi ketika kita misalkan menekan spasi. Nah, gitu ya. Jadi gambarnya tetap, tetapi ya posisinya dia berubah, gitu ya. Posisi dia berubah. Nah, posisinya dia berubah. Makanya ini untuk menggambar kotak dia harus ditambahkan gambar position atau variabel yang sudah kita deklarasikan di sini, gitu ya. Nah, sebetulnya seperti yang tadi setelah saya sampaikan bahwa gitu ya, bahwa untuk membuat kotak itu ada 4 titik. Nah, kenapa ini 4? Ada 6 gitu ya. Ini ada 6, ada sebuah titik sudut perulangan gitu ya, yaitu sudut 1, 0,1 dan juga Y-nya 0,1 gitu ya. Sudut perulangan yang ini. Kenapa saya gambar seperti ini? Karena kalau misalkan sudut perulangan ini saya komentari ya, dia akan hilang, nggak tahu ya. Jadi dia harus bagi teman-teman yang nanti misalkan gambarnya hilang setelah setelah dilakukan gambar misalkan 4 gitu ya, 4 titik sudut gitu kan, seharusnya yang betul adalah ini ya. Nah, yang betul kan ini hanya 4. Kita coba gitu ya, berarti ini kan harus berubah 4 ya. Coba. Nah, dia akan jadi segitiga gitu ya. Kalau misalkan terjadi masalah seperti ini, maka kita harus membuat satu titik baru. Ini kan 1,1 dan 0,1 dan juga 0,1 untuk di Y-nya. Berarti kalau misalkan 0,1 itu adalah yang ini ya. Karena ibaratnya gini ya. Set gitu ya. 0,1 itu plus X 0,1 itu berarti ke kanan, berarti yang sebelah sini. Dan Y-nya dia ada di 0,1. Berarti titiknya kalau misalkan kita tarik lurus seperti ini, berarti dia plus 0,1 berarti dia ada di kanan, dan plus 1 berarti ada di sini. Berarti titik yang ini ya, titik yang ini sama titik minus 0,1 berarti titik yang ini. Yang minus 0,1 dan minus 0,1 yang ini. Nah, makanya ini harus ditambahkan gitu ya. Karena kalau misalkan tidak ditambahkan, dia hilang. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman tidak mengalami kendala seperti ini gitu ya, itu bisa saja 4 gitu ya. Tapi saya setelah cari berbagai cara bahwa ini harus menggunakan, pas saya coba 6 gitu ya, ternyata dia berhasil. Ini troubleshoot saja sih sebetulnya gitu ya. Kalau misalkan kotak berhasil dengan 4 ya silahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan gagal, silahkan si koordinat gambar kotak ini diotak-atik gitu ya. Ini saya melakukan perulangan di sini dan akhirnya dia menjadi gambar
kotak gitu ya. Ini sebetulnya improvisasi saya sebetulnya ya. Ini sebetulnya hanya improvisasi saja ya. Ketika saya menggambar kotak kok tidak bisa. Ternyata pas saya coba otak-atik, diulik-ulik, ternyata kalau misalkan seperti ini dia menjadi gambar kotak gitu ya. Dan di sininya dituliskan 6. Sebetulnya kan kotak itu hanya 4 ya sebetulnya. Tapi ini kita menggunakan 6. Oke. Nah, lalu di dalam function draw gambar ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini sama gitu ya seperti yang kemarin gitu ya. Ini sama, harus ada buffernya, harus ada locationnya, dan juga harus ada gambarnya untuk membuat gambar kotak itu sendiri gitu ya. Nah, oke. Lalu setelah function gambar ya, kita akan menambahkan function baru, yaitu adalah function jump atau function lompatan gitu ya. Nah, di sini kita akan menghitung kecepatan awal untuk gravitasinya. Jadi if jika misalkan dia tidak lompat, atau maka jalankan yang ini gitu ya. Berarti jalankan is jumping. Nah, is jumping ini adalah variabel yang kita panggil tadi di atas. Nah, yang ini ya. Jumping through, maka kecepatan awal lompatannya itu adalah 0,01. Ini bisa kita rubah-rubah ya kecepatannya. Nanti kita akan belajar menghitung tinggi maksimum dari lompatan yang kita inginkan. Gitu ya. Misalkan gravitasinya 0,01 kecepatan awal. Jadi kecepatan awal itu ketika kita tekan, kecepatan awal dia naik itu adalah 0,01. Gitu ya, 0,01 kecepatan awalnya. Setelah membuat function jump, selanjutnya kita harus mengupdate posisinya, membuat function update position gitu ya. Ini sini gambar position Y. Kenapa Y di sini yang dipanggil? Karena arah pergerakannya kalau gravitasi itu kan ke atas dan ke bawah gitu ya. Jarang kalau misalkan, karena ini sama dengan ilmu fisika. Kalau gravitasi itu kan memang pergerakan dari atas ke bawah gitu ya. Nah, yang akan terkena gaya gravitasi gitu ya. Nah, gambar position Y ditambah dengan nilai gravitasi gitu ya. Position Y itu adalah yang ini kan. Nah, gitu ya. Nah, ditambah dengan nilai gravitasi, maka akan memperbarui posisinya secara vertikal. Nah, dia akan otomatis gitu ya. Nah, lalu dan jika ini kan kalau jumpingnya dijalankan nih, jika dia melompat gitu ya. Ini kita belum membahas tentang tentang trigger spasinya, tapi kita membahas membahas konsepnya, atau misalkan membahas alur kerjanya gitu ya, alur kerja atau skenarionya yang lebih tepat, skenario lompatannya. Jika misalkan dia melompat gitu ya, nah, dia lompat kan, maka gambar position Y ditambah dengan nilai gravitasi ini gitu ya, ditambah dengan 0,01 gitu ya. Dan jika gambar position lebih besar dari 0,0 gitu ya, 0,0 itu adalah gravitasi yang ini. Sebetulnya ini bukan 0,0 karena di sini tadi posisinya sudah dirubah ya. Berarti sebentar. Coba 0,9. Ini yang benar. Ya. Jika ya, gambar positionnya, karena tadi sudah dirubah ya, kalau misalkan ini 0,0, berarti itu kan ada di tengah gitu ya. Nah, jika gambar posisinya lebih besar gitu ya, dari minus 0,9, maka gravitasi itu harus dikurangi. Yang ini harus ditarik. Kan kalau gravitasi itu ketika dia naik itu kan ditambah ya. Ketika dia naik, maka dia harus dikurangi. Ya, harus dikurangi gitu ya. Karena jika misalkan gambar positionnya lebih besar dari 0,09 gitu ya, 0,09 kan titik awal dia berdiri nih ya. Berarti
kalau misalkan lebih besar berarti dia naik ke atas kan ya. Maka dia harus dikurangi sebesar ini. Ini efek gravitasinya. Nanti kita hitung tinggi lompatannya sama nggak gitu ya dengan rumus fisika, karena ini berkaitan dengan rumus fisika, sama nggak gitu ya tinggi lompatannya gitu. Nah, kalau dan jika gambar misalkan sudah lebih kecil atau sama dengan 0,09, berarti dia kan sudah di dasar nih. 0,09 dia sudah dari dasar. Ya, maka gambar posisinya simpan di dasar, lalu lompatannya di false dan gravitasinya 0. Berarti lompatan ini telah selesai. Gitu ya. Nah, untuk membuat triggernya, untuk membuat tombol yang kita tombol yang kita gunakan adalah spasi, kita bisa menggunakan ini. Codingan di dokumen .add event listener kayak down gitu ya, ditekan function event, if event.code sama dengan spasi gitu ya. Kalau misalkan kita rubah enter, maka tombol enter lah yang berjalan gitu ya. Maka lakukan jump atau lompatan. Jump ini adalah yang ini kan. Nah, kita panggil function jump yang ada di sini gitu ya. Lalu ini untuk function animasi gambar gitu ya. Untuk function animasi gambar sama seperti yang jadi kita panggil seluruh function yang ada di sini. Itu adalah function update position, draw gambar, sama ini tadi request animation frame gitu ya. Kita panggil function yang ini. Kalau function jamnya kita tidak perlu panggil, karena function jam dipanggil ketika tombol ini ditekan. Nah, berarti dipanggilnya di sini. Nah, ini jalankan animasinya. Kita coba hitung ya. Tinggi maksimum dari titik gravitasi. Kita kembalikan dulu ke tengah, atau misalkan biarkanlah seperti ini gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah untuk menghitung tinggi lompatan gitu ya. Sini ada rumusnya. Nah, ini rumusnya adalah ini ya, bisa kita lihat. Nah, V0y itu adalah kecepatan vertikal awal saat lompatan dimulai. Berarti kalau kita lihat di sini, kecepatan awal lompatan itu adalah 0,01. Kita masukkan ke Excel ya. Kecepatan awal dia yaitu adalah, kita tulis ya. Kecepatan awal dia adalah 0,01. 0,01. Sebentar, 0,01. Bentar. Berubah kayaknya dia. Bentar ya. Pindah sini ya. Kecepatan awal dia adalah 0,01. Ini sih, bentar. 0,01. Oh, salah, 0,01 ini gitu ya. Lah, kenapa ini seperti ini? Bentar ya. Kok 0? Nah, oke ya. Kecepatan awalnya dia adalah 0,1. U adalah kecepatan akhir saat objek berhenti naik. Jadi yang sini kan. Saat lompatan selesai, kecepatan dia adalah 0, gravitasinya 0. Maka kita tidak perlu hitung kan. Lalu G adalah percepatan gaya gravitasinya. Gitu ya. Nah, percepatan gaya gravitasinya adalah ini. Ya, ini adalah kecepatan gaya gravitasi, gaya tariknya. Gravitasi gaya tariknya itu adalah 0,007. Yang kita hitung sini adalah 0. Ini adalah gravitasi itu adalah 0,0007. Ya. Itu 3 kali ya nolnya ya, 0,007 kecepatan gravitasinya, dan H adalah tinggi maksimum yang akan kita hitung. Nah, karena ini rumus dasarnya itu seperti ini. Kita bisa sederhanakan, yang U2-nya kita hilangkan. Kenapa? Karena dia 0, berarti kan tidak lagi dihitung. Berarti rumusnya menjadi seperti ini. Karena yang akan kita hitung adalah H-nya,
atau tingginya gitu ya, maka dia akan dibalikan ke sini menjadi rumusnya seperti H sama dengan ya V 0 kuadrat dibagi 2 dikali G. G itu adalah percepatan gravitasinya. Berarti kita akan coba hitung gitu ya. Ini berarti dipangkatkan sama dengan ini kita pangkatkan 2. Ini 0 berapa ini? Nah, ini ya, dia muncul kalau nolnya banyak. Cukup 1 aja. Dan ini sama dengan 2 dikali ini. Lalu kita lihat rumus H-nya itu adalah sama dengan ini dibagi dengan ini. Maka dia tinggi lompatannya 0,07 sekian. Gitu ya. Tinggi lompatannya dia 0,07 sekian. Sebentar ini yang turun. 0,07 sekian tinggi lompatannya. Oke, bener nggak gitu ya? Atau misalkan biar ini sudah dirubah, misalkan untuk posisinya kita kembalikan ke default aja deh. 0,0. Kita buktikan sekali lagi. 0,0. Nah, berarti kan dia ada di tengah nih. Nah, dia ada di tengah kan. Terus yang ini gambar posisinya kita nolkan juga biar dia ada di tengah supaya akurat. Dia lompatannya hanya segini. Tinggi lompatannya adalah 0,07 ya. Berarti kan sepertujuh lah. Kan kalau satuan itu kan 0,1 gitu ya. Ini dia 0,07. Jadi lompatannya pendek sekali gitu ya. Oke, saya ingin misalkan lompatannya dia ke 0,08 sampai sini lah ya, atau 0,5. Berarti kita tinggal rubah di sini aja gitu ya. Ini untuk hitungannya ya. Berarti kita tinggal rubah misalkan yang ininya berarti 0,07 ya. Misalkan yang ininya 0,01, yang ininya kecepatan gravitasinya adalah sorry 0,01 aja deh. 0,01. Nah, yang ini misalkan 0,04 lah. Dia tingginya semakin rendah ya. Ini semakin rendah. Berarti kita ubah lagi 0, kita kan ingin dia lompat di 0,5 gitu. Berarti di tengah-tengah dia lompatnya. Berarti 0,5 makin rendah 0,001. Coba. Nah, yang ini berarti 0,1 kecepatan awalnya. Oh, dia 5, tinggi sekali. Kalau misalkan kita ini, berarti dia akan tinggi sekali kecepatannya. Berarti 0,05. Ini 1 lebih tinggi. Berarti yang ininya harus digedein. Kita coba-cobalah. 0,0 gini ya. Nah, ini 0,125 ini akan 0,125 dia akan tembus. Kita coba yang ini ya. Dia akan keluar karena dia enggak dia akan keluar 0,1. Kita coba ya. Kita coba supaya dia keluar kecepatannya. Nah, kalau ini dia akan lama turun 0,5. Nah, kita coba ya. Di sini kecepatan gravitasinya itu 0,5. Dia akan keluar dan 0,01 yang ini. 0,0. Kita coba pakai efeknya sudah. Nah, dia akan lama turun. Nah, dia keluar ya, karena tingginya itu adalah sebesar 12,5. Kan cuma ini cuma 1 ya. Ini kan di sini cuma sampai 1. Nah, gitu untuk cara mengukur ketinggiannya. Kita coba lagi
Misalkan kita ingin 0,5 yang tadi ya. 0,01, sininya 0,001. Kita inginkan 5 ketinggian. Coba lagi 0,05 kurang 1 lagi nolnya. So carry the way. Oke. Nah, ini yang kita inginkan ya. Ini 0,5 yang kita inginkan. Berarti 0,01 ya. Berarti yang sininya gravitasinya 0,01. Yang ininya adalah 0,0001. Gravitasinya 0,0001. Kita lihat hasilnya. Sorry, sebentar. Dia kelima kan? Nah, sesuai yang kita inginkan. Dia masuk ke 5. Ini 5 kan di sini ya. Bagaimana cara kita membuktikan kan kita nggak tahu. Kita buat sebuah function gambar deh. Kita buat sebuah function, misalkan kita buat function garis ya. Function. Kita buat sebuah function gambar garis. Untuk benar nggak gitu ya, function gambar garis dalam sebuah kurung kurawal itu var garis itu sama dengan dalam array kita buat dari minus 1,0 dan y nya 0,0 lalu namanya 1,0 dan y nya 0,0. Nah, lalu kita masukkan ininya, buffernya ya. Kemudian kita copy saja karena sama. Buffernya kita kopikan. Oke, nah ini adalah garis ya, kita rubah ini garis, lalu di sini kita line karena garis itu menghubungkan dua titik. Lalu karena ini function sudah jadi, setelah itu kita panggil functionnya di sini. Tadi itu adalah gambar garis. Kita panggil muncul. Sorry, garisnya kan mau di 0,5, salah. Kita akan melihat di batas 0,5 bukan 0,1. Berarti ininya di 0,5. Nah, kita lihat apakah dia menyentuh 0,5. Nah, di tengah-tengah 0,5. Berarti memang benar ya. Nah, dia menyentuh di 0,5. Begitu cara untuk mengatur sebuah ketinggian gitu ya. Nah, ini adalah codingannya gitu ya. Jadi sama itu ya, kita kembali dari awal, jadi sama, ini sama, lalu vertex shader juga sama dengan codingan sebelumnya, lalu vertex shader, fragment shader, lalu program shader itu sama. Yang beda adalah di sini. Ini adalah titik awalnya. Kalau dia di 0,0, ini adalah awalnya di sini. Kalau misalkan kita rubah gitu ya, seperti tadi kita rubah, dia akan berpindah posisinya ke titik yang kita inginkan. Ini gravitasinya defaultnya saja 0. Lalu ini garis ya, ini hanya untuk patokan tadi. Nah, ini draw gambarnya gitu ya, draw gambarnya. Jadi koordinat untuk titik-titik kotak ini ya, untuk kotak-kotak ini koordinatnya digabungkan dengan variabel gambar posisi yang sudah kita buat di atas gitu ya. Nah, ini sama gitu ya ininya. Nah, ini kalau misalkan perulangan, ini kalau misalkan kasusnya sama kayak saya. Jadi ketika misalkan gambar kotaknya masih segitiga gitu ya, saya menggunakan 6 titik untuk menutupinya gitu ya. Nah, lalu di sini yaitu adalah function jump. Jadi ini function akan jalan ketika kita menekan tombol enter. Dan ini adalah kecepatan gravitasinya gitu ya, kecepatan naik gitu ya, kecepatan awal lompatan. Lalu ini adalah update posisinya. Ini memperbaharui posisi ketika dia sudah melompat gitu ya, gambar positionnya ditambah dengan gravitasi yang ini gitu ya. Nah, lalu
Jika gambarnya lebih besar dari 0 gitu ya, maka gravitasi dia harus menarik lagi sebesar gaya gravitasinya sebesar 0,0001. Nah, tadi untuk menghitung lompatannya menggunakan rumus ini. Itu tadi yang kita inginkan adalah 0,5. Berarti untuk kecepatan awalnya dia harus 0,01 dan gaya gravitasinya atau gaya tariknya dia harus dikurangi gitu ya. Ini harus dikurangi gitu ya dengan gaya gravitasi 0,0001. Nah, lalu ini adalah posisi, dan jika gambar posisinya sudah mencapai di titik 0 berarti sudah kembali lagi di bawah di sini gitu ya. Maka jumpingnya false dan gravitasinya 0. Nah, ini adalah untuk memanggil sebuah event. Jadi ketika tombol spasi di enter maka gambarnya akan melompat gitu ya. Ini adalah function animasi gambar. Jadi kita panggil gitu ya semua function yang sudah kita buat kecuali function jump, dan ini animasi gambar kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Gitu ya. Dia benar di 0,05 sesuai perhitungan rumus fisika. Jadi memang gitu ya pemrograman grafis ini berkaitan sekali dengan fisika dan matematika gitu ya. Kita buktikan bahwa kecepatan gravitasi ini dan juga gaya gravitasi yang sebesar ini, tinggi lompatannya 0,05, ini diprogram juga sama ya. Dia ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah di 0,05, lalu setelah mencapai tinggi maksimalnya, dia akan kembali turun di posisi semula. Oke. Nah, tugasnya adalah yang pertama, ini adalah contohnya, silahkan gitu ya. Kalian buat sebuah animasi melompat seperti ini. Tapi saya inginkan gitu ya, saya ingin dia melompat di ketinggian 0,7 ya. Dia melompat di 0,7 gunakan rumus yang tadi, dan juga gambar garis sebagai patokan benar nggak dia di 0,7 lompatannya. Gitu ya, di 0,7 lompatannya. Gunakan rumus yang tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.